Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas AK1F izin mempresentasikan mengenai materi sistem akuntansi biaya. Untuk kelompoknya yaitu terdiri dari saya sendiri, Raisa Naya, absen 21, dan rekan saya, Rizka Wahyu, absen 22. Yang pertama yaitu mengenai pengertian akuntansi biaya. Akuntansi biaya adalah suatu bidang akuntansi yang mempelajari bagaimana mencatat, mengukur, dan melaporkan tentang informasi biaya yang digunakan. Deskripsi sistem. Deskripsi sistem akuntansi biaya dalam perusahaan manufaktur erat hubungannya dengan sistem pengawasan produksi, karena sebagian besar kegiatan perusahaan manufaktur berada di dalam fungsi produksi. Sistem pengawasan produksi terdiri dari jaringan prosedur untuk mengawasi order produksi yang dikeluarkan agar terjadi koordinasi antara kegiatan penjualan, penyediaan bahan baku, fasilitas pabrik, dan penyediaan tenaga kerja guna memenuhi order tersebut. Dokumen terkait atau dokumen yang digunakan yang pertama yaitu surat order produksi, ini dari pelanggan, daftar kebutuhan bahan itu dari perusahaan sendiri, yang ketiga yaitu daftar keinginan produksi dari perusahaan, bukti permintaan dan pengeluaran barang dari gudang itu juga dari perusahaan, yang kelima yaitu bukti pengembalian barang gudang, yang keenam yaitu kartu jam kerja, yang ketujuh laporan produk selesai, 8 bukti memorial atau jurnal voucher yang dibuat oleh perusahaan, dan yang terakhir yaitu bukti kas keluar. Selanjutnya, prosedur sistem, di antaranya yang pertama ada prosedur order produksi, yang kedua ada prosedur permintaan dan pengeluaran barang gudang, yang ketiga prosedur pengembalian barang gudang, yang keempat prosedur pencatatan biaya tenaga kerja langsung, yang kelima prosedur produk selesai dan pembebanan biaya overhead pabrik, yang kelima prosedur pencatatan biaya overhead pabrik sesungguhnya, biaya administrasi dan umum, dan biaya pemasaran. Selanjutnya masuk materi ke flowchart. Flowchart yang pertama yaitu mengenai prosedur pencatatan jam tenaga kerja dan biaya tenaga kerja langsung. Yang pertama yaitu dimulai dari bagian personalia untuk membuat kartu jam kerja karyawan, lalu jadilah kartu jam kerja karyawan, yang kartu jam kerja karyawan tersebut diserahkan ke bagian manajerial. Lalu di bagian manajerial ini menghitung upah berdasarkan jam kerja dan membuat daftar upah dan rekap daftar upah. Jadilah daftar upah dan rekap daftar upah berupa dokumen. Dokumen ini diserahkan ke bagian keuangan, lalu di bagian keuangan membuat bukti kas keluar, dan jadilah dokumen tadi yaitu daftar upah, rekap daftar upah, serta bukti kas keluar rangkap 3, di mana untuk daftar upah diserahkan ke bagian kasir, sedangkan untuk rekap daftar upah dan juga bukti kas keluar kopi 2 diserahkan ke bagian keuangan. Di bagian keuangan ini dibuat bukti kas keluar dan jadilah bukti memorial, serta dari bukti memorial dan rekap tadi digunakan sebagai patokan untuk membuat jurnal umum. Lalu setelah itu masuk ke bagian kasir. Di bagian kasir ini rekap data upah, bukti kas keluar, bukti memorial dijadikan sebagai kartu harga pokok produk. Lalu untuk bukti kas keluar dan bukti memorial itu diarsipkan sesuai nomor, dan output terakhir yaitu selesai, yaitu berupa penggajian karyawan. Berikut adalah bagan alir dokumen prosedur produk selesai dan pencatatan pembebanan biaya overhead pabrik. Dimulai dari bagian produksi membuat laporan produk selesai sehingga menghasilkan output berupa dokumen laporan produk selesai sebanyak 4 rangkap. Rangkap pertama diberikan pada bagian kartu biaya dan rangkap kedua diberikan pada bagian gudang. Pada bagian gudang menerima dokumen laporan produk selesai dan dijurnal pada kartu gudang dan diarsipkan. Pada kartu biaya menerima laporan produk selesai, selanjutnya menghitung biaya overhead pabrik yang dibutuhkan sehingga menghasilkan output berupa LPS yang dijurnal dalam kartu harga pokok produksi.
Selanjutnya, membuat bukti memorial untuk mencatat harga pokok produksi dan menghasilkan output berupa KHPP, LPS, dan bukti memorial. Di mana bukti memorial selanjutnya dijurnal dalam kartu persediaan dan LPS diberikan kepada bagian jurnal dan KHP dan LPS selanjutnya diarsipkan. Selanjutnya, setelah pada kartu harga pokok produk, membuat bukti memorial untuk mencatat biaya overhead pabrik yang dibutuhkan, sehingga menghasilkan output berupa dokumen bukti memorial. Selanjutnya, pada bagian jurnal, menerima dokumen bukti memorial, kemudian diarsipkan dan dicatat dalam jurnal umum. Selanjutnya adalah sistem pengendalian. Unsur pengendalian intern yang seharusnya ada dalam sistem akuntansi biaya dirancang dengan merinci 3 unsur pokok sistem pengendalian intern, yaitu A. Organisasi. 1. Fungsi pencatat harus terpisah dari fungsi produksi. 2. Fungsi pencatat harus terpisah dari fungsi yang menganggarkan biaya. 3. Fungsi gedung harus terpisah dari fungsi produksi. 4. Fungsi gedung harus terpisah dari fungsi akuntansi. B. Sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. Surat order produksi diotorisasi oleh Kepala Fungsi Produksi. Bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang diotorisasi oleh Kepala Fungsi bagian yang bersangkutan. Bukti kas keluar diotorisasi oleh akuntansi keuangan. Daftar kebutuhan bahan dan daftar kegiatan produksi dibuat oleh fungsi perencanaan dan fungsi pengawasan produksi dan diotorisasi oleh Kepala Fungsi Produksi. C. Praktik yang sehat. Surat order produksi, bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang, bukti kas keluar, dan bukti memorial bernomor urut tercetak dan penggunaannya dipertanggungjawabkan. Secara periodik dilakukan rekonsiliasi kartu biaya dengan rekening kontrol biaya dalam buku besar. Secara periodik dilakukan perhitungan persediaan yang ada di gudang untuk dicocokkan dengan kartu persediaan. Sekian presentasi dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya, kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.